dibaca teman-teman. Langsung saja kita tulis contoh alif lam syamsiah biar adil ya, biar teman-teman bisa membedakan ya gitu. Oke. Nah, ini surah An-Nas ya. Nah, ini. Di sini teman-teman saya garisi dulu ya. Ini alif lam. Nah, ini alif lam. Ini juga alif lam. Nah, itu teman-teman. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Hammalatal hatab. Hammalatal talha. Nah, talha. Izhar alif lam qamariyah. Talha. Itu ya. Ini alif lam qamariyah. Itu alif lamnya itu terbaca talha. Nggak dibaca tah tapi tal. Kita masukkan dulu di sini dulu. Talha. Kita baca dulu alif lamnya maksud saya ya, bukan dimasukkan tapi dibaca. La talha. Talha. Nah, sedangkan ini alif lam syamsiah ini, nah, rinna, rinnas, rinnas, rinnas. Nah, itu alif lamnya itu nggak dibaca rilna, tapi dimasukkan langsung ke nun matinya ini teman-teman. Nun mati ke nun ini maksud saya ya. Idgham itu artinya memasukkan atau meleburkan. Nah, langsung ro-nya ini masuk ke nun, enggak masuk ke lam, tapi masuk ke nun. Nah, bedanya itu di sini. Nah, ini ya, alif lamnya itu terbaca, sedangkan di sini tidak terbaca ya. Nah, di sini juga bedanya alif lam qamariyah sama syamsiah itu, kalau syamsiah itu mempunyai tasdid di depannya, sedangkan qamariyah tidak mempunyai tasdid sama sekali ya, teman-teman. Nah, itu. Rinna, rinna. Nah, rinna. Rinna. Nah, ini kan bisa jadi ini itu dua hukum teman-teman. Nah, hukum alif lam syamsiah sama hukum kunnah ya, apabila ada nun bertasdid. Nah, itu ya teman-teman. Nah, oke. Misalnya contoh yang lain biar teman-teman lebih paham ya. Saya carikan dulu. Mana ya? Ntar dulu teman-teman. Ntar dulu. Sebenarnya banyak ya contohnya di sini teman-teman, karena mungkin terlalu saking banyaknya sampai kita itu pusing mau cari yang mana atau mau pilih yang mana ya teman-teman. Nah, ini contoh yang lain itu seperti ini teman-teman. Mana ya? Nah, ntar dulu. Kenapa nggak ketemu ini ya teman-teman? Kita lihat saja di surah apa. Ntar dulu teman-teman, ntar saya lagi mencari ini. Biar teman-teman nggak bosan, saya jeda dulu ya. Nah, oke. Teman-teman, ini sudah ketemu ya. Saya tadi sudah mencari. Nah, ini alif lam syamsiah. Nah, ini minasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Itu. Sama juga di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hirro. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hiro. Ini ya. Nah, ini contoh alif lam syamsiah ya. Alif lam syamsiah. Itu kan jelas sekali bedanya teman-teman. Syamsiah itu mempunyai tasdid, sedangkan qamariyah itu tidak sama sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Nah, itu alif lam qamariyah sama alif lam syamsiah. Tanpa teman-teman menghafal huruf-hurufnya pun teman-teman pasti sudah bisa menebak mana syamsiah sama mana qamariyah ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat aja di alif lamnya ini. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kan alif lamnya itu terbaca. Di sini alif lamnya itu mempunyai sukun, sedangkan di sini itu enggak. Tidak mempunyai sukun sama sekali. Di sini juga hurufnya di sini itu tidak memakai tasdid, sedangkan di sini itu memakai tasdidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro, nirro. Itu juga alif lam syamsiah. Oke. Teman-teman, gimana? Mudah kan belajar tajwidnya, teman-teman? Oke. Selanjutnya yang sering keluar itu juga ntar dulu. Hukum ro. Ada ro tipis sama ada ro tebal. Sama kayak yang tadi ya. Hukum lam jalalah. Itu sama kayak hukum ro. Nah, ini hukum ro. Hukum ro. Ini ro ya. Contohnya itu nah ini barro. Nah ini apabila ada huruf berbaris fathah atau dhammah bertemu dengan ro, ini disebut ro tafhim atau ro tebal. Nah, misalnya ada huruf berbaris kasroh bertemu dengan ro. Nah, ini misalnya seperti ini teman-teman. Ir. Nah, itu ro tipis atau ro tarqib. Itu hukum ro ya. Hirro. Itu kan cara bacanya itu tipis sekali teman-teman. Hirro. Nah, itu seperti itulah. Itu hukum apa namanya? Hukum ro. Nah, di sini saya nggak bahas tuntas tentang hukum ro ya. Oke. Di sini teman-teman kalau mau belajar tajwid itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bisa, nah di sini saya tutup dulu ya ininya ya. Saya tutup dulu. Nah, kunci dari apa namanya? Kunci untuk apa? Untuk bisa itu pertama teman-teman. Maaf. Kunci untuk bisa itu pertama itu kita itu harus memasang niat yang tulus. Niat yang tulus dan ikhlas ya. Ikhlas. Pakai shot ikhlas. Oke, seperti itulah ya. Oke, pertama itu kita itu harus niat dulu belajar ya teman-teman. Sini saya tuliskan tuh semangat ya. Nah, semangat. Oke, semangat. Semoga teman-teman semua cepat bisa belajar tajwidnya ya. Oke. Gini teman-teman. Belajar tajwid itu awalnya itu emang sulit. Awalnya aja yang sulit. Kenapa sulit? Karena di dalam diri kita itu tidak ada kemauan kita untuk mempelajarinya ya teman-teman. Nah, gini saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Ini juga saya sudah ceritakan berulang-ulang kali. Nah, saya juga sudah menceritakannya kepada murid-murid saya ya teman-teman. Saya juga kan ini mengajar di TPQ Al-Ikhlas ya. Nah, alamat saya itu Montong Iya. Nah, nama TPQ saya itu TPQ Al-Ikhlas. Nah, gitu. TPQ Al-Ikhlas. Nah, tapi bukan saya sih yang memegang. Saya itu hanya cuma jadi guru. Ya guru sudah. Nah, jadi gini teman-teman. Dulu kan saya itu
takut sekali ya, takut belajar tajwid. Terus saya itu mengaji di sana sini itu setiap ada pelajaran tajwidnya teman-teman, saya itu bolos, nggak pernah masuk mengaji sama sekali ketika ada pelajaran tajwid. Nah, kenapa begitu? Karena saya itu pertama itu takut, kedua nggak ada niat untuk belajar tajwid. Nah, saya juga bilang tajwid itu sulit. Nah, ternyata kuncinya itu ada di kita ya teman-teman. Nah, apapun yang kita kerjakan itu teman-teman, nah jangan sekali teman-teman itu bilang sulit lah, gitulah, nggak usah teman-teman itu bilang sulit. Nah seperti itu, sulit ya. Meskipun jujur-jujur saja ya teman-teman, meskipun teman-teman itu emang nggak bisa, bilang aja bisa. Meskipun nyatanya itu nggak bisa ya, bilang aja bisa. Kenapa? Karena di saat kita bilang bisa teman-teman, di saat itu juga nanti ketika kita salah, di saat itu kita akan mendapatkan ilmu ya teman-teman. Nah misalnya kita itu ditanya oleh guru kita, apa hukum bacanya ini? Kita itu kan jujur saja kita itu nggak bisa, karena kita itu nggak mau berkata nggak bisa, makanya kita jawab aja seadanya ya. Nah misalnya di saat kita salah ya teman-teman, di situ guru kita itu akan memperbaiki kesalahan kita yang tadinya itu. Jadinya ketika kita salah tadi ya teman-teman, kita itu akan mendapatkan ilmu juga. Nah dan kita itu akan tahu juga ternyata hukum bacanya itu ini ya. Nah seperti itulah teman-teman. Misalnya itu seperti saya juga dulu ya. Nah, saya dulu ketika sudah mengaji di TPQ Al Ikhlas ini ya teman-teman. Nah ketika saya itu mengaji kan ada pelajaran tajwid nih ya. Nah padahal hukum bacanya itu mudah sekali teman-teman. Yang ditanyakan itu hukum nun mati atau tanwin. Nah apabila nun bertemu dengan ta, nah itu kan, nun bertemu dengan ta, nun bertemu dengan ba, nun bertemu dengan a, nun bertemu dengan ha, pokoknya salah satunya itu dah teman-teman. Saya itu ditanya, jujur saja ya teman-teman, saya itu setiap dijelaskan tajwid itu nggak pernah satupun yang masuk gitu, tidak ada satupun yang masuk ke dalam kepala saya. Nah di saat saya itu ditanya teman-teman, saya itu lagi bertanya kepada teman di sebelah saya ya. Rata-rata semuanya itu yang paling besar itu cuma saya teman-teman, karena di saat itu saya itu masih kelas 1 SMA ya. Rata-rata teman saya itu SD, SMP, itu cuma saya aja yang SMA teman-teman. Nah saya bertanya kepada teman saya yang SD. Nah itu kan sebagai murid ya, sama-sama teman lah gitu ya. Saya itu bertanya kepada teman saya yang SD, dia itu juga nggak tahu, tapi saya itu bertanya kepada orang yang nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah apa yang keluar dari mulutnya itu, apa yang dia bilang itu yang saya bilang teman-teman. Nah jadinya di situ itu kita itu ditertawakan oleh teman-teman kita yang bisa ya. Kita itu jadi malu teman-teman. Nah kita itu harus menanamkan rasa malu di dalam diri kita ya teman-teman. Jangan malu untuk belajar ya. Kita itu harus tetap semangat untuk belajar. Apa yang kita itu tidak bisa, kita itu harus tanyakan ya teman-teman. Nah seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan ya. Nah kalau kalian itu malu-malu bertanya ya, kalian akan sesat di jalan nantinya. Nah seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Nah di saat itu juga saya itu sudah mulai nih ya, mulai ada rasa malunya, ada rasa kemauan saya itu pengen bisa ya teman-teman. Nah setelah itu saya itu mencari juga di YouTube. Saya itu mencari di YouTube belajar tajwid ya teman-teman. Ternyata di YouTube itu juga bisa mempermudah kita gitu ya. Kita itu nggak belajar di guru kita saja, kita juga bisa belajar di YouTube ya teman-teman. Nah di saat saya mencari di YouTube teman-teman, nah di situ saya itu mendapatkan ya lumayan lah. Saya itu tulis karena nggak selamanya otak kita ini bisa menampung atau mengingat teman-teman.
itulah gunanya kita itu menulis di buku. Nah, kenapa saya itu menulisnya di buku? Kenapa saya itu meng-share-nya ke YouTube? Karena itu juga apa namanya? Itu yang saya pelajari juga di YouTube ya teman-teman. Nah, di sini saya itu bukan semata-mata mengajar saja teman-teman. Saya itu juga belajar. Nah, saya itu lihat kembali ya. Saya itu putar-putar ulang video saya. Nah, ternyata semakin apa namanya, semakin banyak yang kita sampaikan, semakin sering kita itu mengeluarkan apa yang sudah kita itu pelajari teman-teman. Nah, semakin menempel juga di otak kita. Nah, seperti kata orang, di luar kepala lah gitu ya. Nah, kita itu jadi jujur aja di sini saya itu menjelaskan apa yang saya bisa ya teman-teman. Saya itu nggak melihat sedikit pun. Nah, cuma yang saya lihat itu adalah contoh-contoh di dalam Al-Quran saja. Nah, itu aja yang saya lihat teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar tajwid itu nggak usah menghafal ya. Cuma dimengerti saja, mengerti dan pahami apa yang disampaikan itu teman-teman. Nah, misalnya teman-teman itu dikasih tahu gunnah, nun atau mim bertasdid. Teman-teman tinggal ngertiin atau pahami saja ya, nun atau mim bertasdid. Nah, penjelasannya itu bisa teman-teman sesuaikan dengan apa yang kalian bisa gitu ya. Oh, jadi ini itu apabila ada nun atau mim bertasdid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oh, jadi ini hukum bacanya itu gunnah musaddadah. Oh, seperti itu dah teman-teman ya. Contohnya itu seperti itu. Apa yang teman-teman bisa itu. Nah, jangan hanya semata-mata mengharapkan dari buku saja ya teman-teman, karena susah sekali. Percuma kita itu menghafal dari buku satu lembar, kita hafal tajwidnya, tapi ketika kita itu ditanya pasti ada aja tempat kita lupa. Beda dengan kita mengerti atau memahaminya ya. Nah, itu kan keluar dari otak kita dengan sendirinya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Nah, saya mohon dukungannya teman-teman. Doakan saya semoga cepat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.